Hai semua, nama saya Mustafa. Kembali lagi di tutorial matching game dengan Lua dan Love2D. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita di mana kita bakalan mulai untuk ngoding ya. Tapi mungkin di video pertama kita bakal coba mungkin lebih nge-setup sih. Eh, jadi kita bakal mulai ngebikin grid teman-teman. Grid untuk nanti kotak-kotaknya. Jadi mungkin video nanti bakal agak panjang. Nggak apa-apa ya. Oke, pertama kita bakal mungkin mulai dengan ngatur lebar dari window kita. Ya kalau misalnya kita jalanin project kita. Nah, by default itu saya gak lupa ya, by default itu Love2D itu ngasih lebar berapa. Tapi ya kita bakal ubah ini dengan pertama kita bikin dulu variable width, yaitu lebar. Untuk lebarnya saya kasih 840 dan untuk tingginya itu 640. Lalu sorry. Lalu untuk apa namanya, kita ngeset lebarnya, kita bisa di bagian love.load, di mana kita ngelakuin love.window.setMode. Di sini kita bisa masukin deh width-nya dan juga height. Masukin, kita coba jalanin. Nah, teman-teman perhatiin agak sedikit besar gitu window-nya. Itu aja sih, simple. Oke. Nah, mungkin saya pertama bakal ngebikin file namanya kotak.lua, yang dimana file ini akan merepresentasikan nanti individual kotaknya ya teman-teman ya. Jadi di Lua sebenarnya dia itu punya istilah namanya meta table ya. Jadi kayak OOP versi Lua gitu. Ya walaupun memang di luar tuh nggak ada kelas sih, nggak ada kelas, tapi mereka nyebut istilahnya namanya meta table gitu. Untuk ngebikin OOP-nya itu kita bisa gunain function. Jadi kita kasih nama kotak. Nah, nantinya dia nerima beberapa parameter. Pertama ada lebar dari kotaknya, lalu tingginya berapa, posisi x, posisi y-nya, dan juga warnanya gitu. Di sini kita bisa nge-return width-nya ke width, ya kan, width, h, terus x, y, dan colornya nanti ke color. Dan di sini kita bakal nambahin dua buah property default, yaitu adalah open, kita kasih false, dan juga clear, kita kasih false. Nah, open ini tuh akan nantinya merepresentasikan ketika kita ngeklik kotaknya teman-teman. Jadi misalkan kita mau mencoba mencocokkan kotak warna hijau, kita klik nih. Nah, dan kebuka kan. Nah, jadi nantinya kita baru cari nih kotak yang lain. Misalkan kita ketemu kotak yang hijau, berarti dia clear kan. Jadi makanya nanti clearnya akan true, habis itu kita hilangin. Kalau misalkan dia nggak ketemu, maka opennya kita balikin lagi ke false, habis itu kita tutup lagi gitu teman-teman. Nah, ini clear, terus kita bisa ngasih nanti kita bakal bikin metode namanya draw. Jadi untuk bikin metode kayak gini, function, jadi kita kasih self. Tapi untuk sementara ini belum ada fungsinya juga sih ya. Jadi untuk sementara kita dimin dulu aja. Nah, lalu di akhir kita bisa return kotak seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, nggak cuma kotak, kita juga bikin apa namanya, file namanya warna.lua. Jadi nantinya warna ini untuk merepresentasikan warna gitu ya. Seperti namanya ya. Nah, sebenarnya pewarnaan di Lua itu bukan di Lua, maksudnya di game library Love2D dia itu agak sedikit berbeda sih dengan game library pada umumnya. Jadi dia itu nanti kita bakal gunain metode namanya love.graphic.setColor kalau nggak salah ya. Nah, tapi dia kan ada 3 parameter tuh, RGB, red, green, blue. Tapi dia tuh value-nya tuh dari 0 sampai 1 teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan di RGB kan 255 ya mentok ya. Jadi di luar tuh 1. Jadi nanti kita tuh harus ngebagi itu, ngekalkulasiin lagi. Jadi makanya di sini saya ngebikin file yang berbeda agar kita gunain format RGB gitu. Jadi untuk mempermudah teman-teman juga. Oke, sama seperti yang tadi.
bikin function, habis itu warna. Di sini RGB, lalu return R G G B B. Oh ya, R itu red, G itu green, dan B itu blue. RGB, red green blue. Return warna. Oke. Nah, lalu di file main kita di sini bakal mulai buat bikin gridnya. Jadi pertama kita mau grid itu kan baris dan kolom ya. Kita mau berapa kali berapa. Nah, jadi kita bakal bikin 4 kali 3 ya. Jadi kolomnya itu 4 dan juga barisnya itu 3. Itu teman-teman. Oke. Lalu oh ya, by the way kalau teman-teman ngelihat ini ada beberapa warning di sini nih. Ini teman-teman abaikan saja. Tapi di sini ada warning yang agak beda nih. Global variable in lowercase initial. Jadi kalau misalkan kita bikin variable nggak make lokal di awalnya seperti ini, itu artinya variable itu global. Jadi kita bisa mengakses si kolom ini itu di update, di draw, di key press dan juga mouse press gitu. Kalau misalkan memang teman-teman gunain cuma di metode ini aja, pastiin dia lokal. Tapi kalau misalkan global, ya nggak apa-apa sih, lebih ke preference masing-masing aja. Oke, itu dia kita punya barisan kolom. Nah, di sini saya bakal mulai merepresentasikan variabel warnanya ya. Pertama kita butuh warna merah. Itu warna. Oh ya, saya lupa. Untuk kita ngegunain ini tadi file yang udah kita buat yaitu kotak.lua dan warna.lua, di bagian sini kita bisa kayak nge-import lah. Di luar kita bisa gunain cara require, habis itu nama modulnya kotak.lua, kotak aja, dan require warna. Gitu teman-teman. Terus ini kita bisa mulai buat nampilinnya. Misalnya warna merah ya. Warna sorry teman-teman. 255 dibagi 255, habis itu 0 255 0,255. Habis itu warna apa lagi? Hijau. Ini mungkin di sini agak panjang, teman-teman bisa cepetin, tapi sengaja nggak saya langsung kopas taruh gitu biar teman-teman lihat ininya aja, prosesnya aja. 255 dibagi 255 terus 0,255. Sorry, ini nggak usah gedein ya. Jadi kalau gede tuh kayak merepresentasikan variabel konstan gitu. Nah, 165.255.0.255. Terus yellow warna 255 0.255. Purple 128.255 sorry 0.255 128.255. Terus cyan 0.255 255 dan 255. Oke. Sorry teman-teman. Nah, kita udah ngebikin ininya variabel-variabel untuk warnanya. Nah, sekarang kita bakal bikin array yang merepresentasikan kotaknya. Oke. Jadi nanti kita bakal bikin array 2 dimensi teman-teman. Nah, array 2 dimensi itu pada dasarnya nested array ya. Jadi di dalam array ada array 2D, dan nantinya ini itu merepresentasikan baris dan kolom. Oke, mungkin langsung saja ya, agar teman-teman nggak bingung. Jadi gimana caranya ngebikin array 2 dimensi di Lua? Agak sedikit berbeda teman-teman. Jadi pertama kita bikin ini kotak seperti ini. Lalu kita mulai dari for i
sama dengan 1, di mana dia bakal ngeloop sampai kolomnya 4 ya. Habis itu do. Nah, di setiap indeks ke i kita bikin array lagi gitu. Jadi ini perbedaan buat ngebikin array 2 dimensi di luar. Karena kalau misalkan di bahasa pemrograman lain di C++ kita tuh bisa kayak misalkan ini kotak nih. Nah, bisa kayak gini 4 habis itu 3. Nah, ini udah apa namanya? eh kita ngebikin array 2 dimensi 4 kali 3 gitu. Atau mungkin di JavaScript atau di Python mereka kadang kayak gini ya. Misalkan array kayak gini nih. Sorry, kayak gini. Nah, ini juga array 2 dimensi kayak gini. Di macam-macam. Nah, kebetulan di luar cari seperti ini. Itu teman-teman. Oke. Terus nah di sini kita bisa tulis for j sama dengan 1 sampai baris do. Lalu di sini kita bakal bikin kotaksnya. Kotaks ke i ke j. Jadi kotaks di kolom ke i dan baris ke j. Kita mau bikin kotak. Untuk lebarnya kasih 100, tingginya juga 100. Posisinya itu adalah i dikali ini untuk posisi x-nya ya. I dikali 190 dikurang 100. Dan untuk posisi y-nya y dikali 180 dikurang 100. Nah, untuk warnanya saya mungkin bakal kasih warna untuk awal-awal ya. Itu warna grey, teman-teman. Warna grey. Warna grey itu apa ya? Atau mungkin coba kita kasih warna cyan dulu aja deh. Karena nantinya kita ngasih warna grey-nya tuh di sininya di metode draw-nya. Gitu. Mau apa kali ya? Untuk pertama kita kasih warna cyan aja deh. Cyan atau yellow kali ya. Yellow bagus deh. Ya kuning aja, kuning. Oke, kuning. Nah, kita udah bikin ini kita array 2 dimensi kita. Dan sekarang kita bakal mulai buat coba nampilin gitu ya. Untuk nampilinnya kita bisa scroll ke bawah di bagian draw. Karena kan di draw ini kita berarti nampilin sesuatu ya ke layar. Nah, gimana cara nampilinnya? Nah, kita bisa gunain for row, ini baris ya. Habis itu in pairs kontaks do. Nah, di situ teman-teman perhatiin di sini saya gunain for loop yang berbeda ya teman-teman ya. Karena kalau bikin array 2 dimensi tuh biasanya gunain for loop biasa. Nah, untuk nampilin kita bisa gunain ibaratnya nih kayak for each-nya Lua lah ya kalau di JavaScript. Ya seperti itu. Jadi digunainnya pairs dan di sini dia tuh nerima 2 buah value. Pertama tuh indeksnya dan yang kedua itu adalah value di kotak, dimana ini kan 2 dimensi ya. Jadi ini pertama barisnya dulu gitu. Lalu di sini kita bisa bikin for lagi ini untuk value-nya atau mungkin kotak gitu aja, kotak in pairs. Jadi apa? Dari zero gitu. Karena kan awalnya ini kan barisnya dulu kan. Berarti ini sekarang individual kotaknya. Lalu kita bisa ngapain? Kita kan ada metode draw ya di kotak kita. Nah, kita bisa gunain nih metode draw-nya. Jadi kita bisa tulis kotak. Nah, untuk manggil metodenya di luar kita bisa gunain tulis kotak, habis itu titik 2, habis itu draw. Mungkin agak berbeda ya, karena kalau misalkan di bahasa pemrograman lain kan kotak titik habis itu draw ini ya. Ya kan? Nah, di luar dia tuh pakai titik 2 kayak gini. Nah, saya hapus saja. Nah, sekarang di bagian kotak .lua kita bakal mulai nampilin ininya. Jadi karena kan nah kita bakal mulai nampilin jadinya itu nanti kalau dia nggak ke open kita nampilin warna kuning, kalau dia ke open nampilin warna kalau dia nggak ke open dia kita nampilin warna abu-abu, kalau dia ke open kita nampilin warna si kotaknya. Nah, jadi kita bakal ngecek if self.open then, nah kalau dia kebuka berarti kita nampilin warna si kotaknya dong. Jadi misalkan love.graphic. Oh iya, ini by the way cara buat ini ya
ngeset warnanya. Jadi gunain love, habis itu property graphic dot set color. Nah di sini kita bisa tulis color.r, color.g, dan juga color.b, RGB. Karena ini kan tadi kan kita udah assign ke variable color. Nah, karena kita bakal nampilin kotak, buat ngebikin kotak kita bisa gunakan dengan cara love.graphics.rectangle. Nah, di sini dia ada beberapa parameter ya. Pertama tuh adalah mode, teman-teman. Jadi di sini perhatiin ada mode, ada posisi x sama y-nya, dan juga lebar sama tingginya. Nah, kita mau ngebikin kotaknya itu solid ya, solid, jadi bukan garis ya. Jadi dia tuh punya dua buah mode kalau nggak salah, ada fill sama line. Nah kalau line itu tuh kayak kita bikin garis kotak, teman-teman, kayak garis kotak. Nah kalau fill itu berarti kita bikin kotak yang solid gitu. Oke, mungkin nanti teman-teman lihat hasilnya aja ya. Di sini kita bisa gunakan self.x karena untuk posisi x-nya, lalu self.y, lalu self.width, dan juga self.h. Oh hello sih. H gitu. Nah, di sini kita tutup lagi pakai warna yang tadi. Jadi di luar kalau misalkan kita nggak ngelakuin hal yang tadi nih, misalkan contoh, ini saya hapus. Nah, yang ini kan kita ngeset warna. Di sini kita bikin kotak dan kita nggak nutup lagi nih warnanya. Jadi nantinya kotak yang di bawahnya itu akan ikut warna yang pertama, teman-teman. Jadi kalau di luar tuh gitu. Kalau kita ngeset warna di atas nih, misalkan warna merah. Lalu kita pengen kotak yang setelah ini, misalnya kotak pertama nih warna merah, tapi kotak di bawahnya kita mau warna kuning nih. Tapi kita nggak nutup yang ininya, maka otomatis dia bakal nge-apply warna merah juga ke kotak di bawahnya gitu. Maka dari itu kita bisa copy ini lalu taruh di bawah gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini kan kalau ke open. Kalau nggak ke open, else kita mau ngapain, kita bisa copy aja untuk yang ini ya, biar kita juga mempersingkat waktu. Copy. Nah, untuk warna abu-abu kita bisa ubah ini dengan kita ganti dengan 128 dibagi 255, 128 dibagi 255, itu 128 dibagi 255 juga. Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi kita nampilnya warna abu-abu. Nah, oke, kita udah ngeatur function draw-nya. Jadi sekarang kalau misalkan kita coba nih, jalanin project kita. Nah, kita berhasil nampilin kotak kita, teman-teman, dimana warnanya abu-abu ya, karena kan memang dia nggak ke open. Kalau misalkan kita mau coba nampilin warnanya, if not self.open, jalanin. Nah, sekarang mereka nampilin semua warna kuning. Nantinya kita bakal ngerandom warnanya, teman-teman. Oke, tapi untuk sementara kita kasih warna kuning semua. Dan ini kita balikin lagi. Oh iya, by the way, kalau teman-teman lupa cara jalannya itu pencet Alt plus L ya. Ini mungkin saya kasih komen di atas ini. Cara menjalankan yaitu adalah Alt plus L. Makanya kalau misalkan mungkin di video ini teman-teman, maksudnya mungkin di sini teman-teman nggak lihat saya buka ini terminal ya, karena memang ngejalanin project itu pakai keyboard aja. Jadi Alt plus L gitu, teman-teman. Oke. Jadi itu dia, kita sudah berhasil menambahkan gridnya yang nantinya ini berguna untuk kita ngeklik gridnya juga. Dan untuk pertama kita kasih warna kuning semua ya. Untuk pertama ini kita kasih warna kuning semua. Kalau misalkan saya kasih lihat lagi, ini kan warna kuning semua ya kan, karena di sini kita ngasih warna kuning di konstruktornya. Nah nantinya kita bakal bikin array yang isinya warna-warna ini, itu buat nge-random warna di setiap gridnya juga, teman-teman. Itu dia. Oke, di video kali ini kita sudah berhasil menambahkan grid kita. Dan di video selanjutnya mungkin kita bakalan juga nampilin ini ya, nampilin background nih. Kita kan ada image nih ya, nampilin background dan juga ngerandom si kotak setiap maksudnya warna dari setiap kotak di grid kita, teman-teman. Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.